yang pertama dulu ya, tentang calon-calon yang muncul di Kepulauan Nias. Ya, jujur saja sebenarnya kita berharap bahwa lebih banyaklah yang berkualitas itu misalnya muncul. Tapi sistem rekrutan dari partai politik kan itu juga ya belumlah sebagaimana yang diharapkan, sehingga calon-calon yang muncul adalah justru yang hanya dekat dengan partai politik tapi belum tentu punya kapasitas, punya hati dalam membangun daerah ini. Nah, itu penilaian saya secara menyeluruh di kepulauan ini dan sistem yang sedang dikembangkan dalam perpolitikan kita. Nah, ketika menyinggung masalah Pak Christian dan Pak Anofuli Lase ya, itu pada satu sisi saya justru katakanlah mengatakan salut dalam dua hal. Seharusnya selevel-level beliau itu adalah mungkin di tingkat provinsi, jadi calon gubernur. Karena saya melihat, bukan hanya saya mendengar, tapi saya sudah mengikuti bagaimana karir beliau. Dan terakhir itu di Cendrawasih ya, Pangdam Cendrawasih di Papua. Oh, para pimpinan gereja ketika saya ke sana, ke Papua, justru sangat menyayangi Pak Christian. Mengapa? Karena dia memimpin tidak hanya dengan senjata ketika di sana, tapi justru lebih menekankan pendekatan sosial keagamaan dalam memimpin Papua. Boleh dihitung dari semua pangdam yang ada, justru kalau gereja ditanya, GKI Tanah Papua misalnya, itu pasti mereka akan mengatakan beliaulah yang terbaik. Nah, sehingga ketika melihat itu dan dia mau ke daerah, bagi saya itu sebuah hal yang saya salut. Ya, mungkin saya beritahu bahwa sebelum ini malah seorang jenderal ketika saya minta menjadi ketua yayasan BNKP Gunung Sitoli yang membina sekolah-sekolah kita di BNKP, dia mengatakan saya ini ya siap melayani. Ya, walaupun misalnya dia adalah jenderal, tetapi dia mau dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat. Nah, itu bagi saya itu salut dengan beliau, sehingga kalau tadi saya ditanya bagaimana pendapat mengenai mereka, maka saya katakan itu adalah justru berkat. Kalau beliau mau turun ke daerah dalam pengertian seorang yang punya kapasitas yang begitu hebat, seorang yang punya jaringan yang cukup kuat baik di pusat maupun di provinsi, dan tentu ini adalah sebuah berkat bagi masyarakat Nias. Dan itulah sebabnya juga tadi saya sudah katakan kami meminta dia dan dia sudah bersedia, sudah saya lantik menjadi ketua yayasan BNKP dalam rangka membangun SDM lewat pendidikan di BNKP. Nah, demikian juga Pak Anofuli. Saya sudah bertemu beliau di Medan, malah di hotelnya itu disediakan 2 kamar khusus untuk hamba Tuhan tanpa bayar. Dan saya sudah 2 kali tinggal di hotel itu. Nah, itu seorang yang punya hati ya bagi saya. Nah, jadi kalau mereka ke sini, saya pikir itu satu hal yang luar biasa. Memang saya dengar-dengar ada istilah Tenga Nihabanwada, bukan penduduk Kabupaten Nias. Saya pikir ada 2 hal yang saya katakan mengenai itu. Yang pertama, seluruhnya dulu ini adalah Nias, kita satu sebagai Ononiha. Dan masa karena sudah ada pemekaran kabupaten kota lalu kita memilah-milah bahwa ini bukan orang Nias. Bagaimana dulu sebelum pemekaran? Dalimen, dia dari Hiliduo tapi memimpin seluruh Nias. Mengapa bisa? Mengapa setelah otonomi ada lalu kita? Jadi saya pikir itu adalah kepentingan-kepentingan politik yang dikembangkan oleh orang yang rival-rival lah. Nah, kadang-kadang ada hal yang kedua menjadi perbandingan ya. Ahok itu bukan orang Jakarta, tetapi dia justru dielu-elukan ketika memimpin Jakarta karena membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jokowi orang Solo, tetapi justru membangun Jakarta sempat menjadi gubernur. Berbagai contoh untuk itu saya pikir. Jadi masyarakat Nias harus, Kabupaten Nias ya, harus menjauhkan pemikiran-pemikiran seperti itu, karena bagi saya
mereka adalah sosok yang justru menjadi berkat bagi Ononiha. Jadi kalau mereka tampil, itu yang tadi saya katakan, tanpa mengabaikan bahwa semua sosok-sosok itu yang tampil adalah putra-putra Nias terbaik. Tetapi kalau saya ditanya secara jujur, ya saya harus mengakui bahwa kapasitas Pak Christian dan Anufuli adalah justru sangat bermanfaat. Apalagi karena Nias, walaupun dulu itu disebut induk, ya jujur saja itu adalah sama dengan otonomi baru. Karena dia baru membenahi semua, dan Pak Bupati selama ini 2 periode sudah melakukan, tetapi kan masih belum final. Masih banyak pekerjaan untuk membangun, membenahi Kabupaten Nias supaya ya janganlah begitu ketinggalan sekali. Nah, apalagi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahwa perlu infrastruktur juga di mana-mana ada. Tetapi artinya ini kita butuh sosok yang punya hati, komitmen dalam membangun masyarakat. Jadi itulah komentar saya ketika ditanya mengenai Pak Christian dan Anufuli.